الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mudaku, di dalam kitab Masnawi, Jalaluddin Rumi mengisahkan ada sekelompok kecil orang-orang Islam yang berdiam di daerah mayoritas non-muslim. Mereka membangun sebuah masjid yang ukurannya cukup untuk sholat berjamaah bagi semua muslim yang ada di sana. Mereka hidup damai dengan warga setempat, saling menjaga dan saling menghormati. Namun, setelah lama tinggal di sana, timbullah sebuah permasalahan. Ada di antara mereka seorang yang bersuara jelek memaksakan diri untuk mengumandangkan azan. Lebih tepatnya, memekikkan azan. Sudah suaranya jelek, keras lagi. Sebenarnya telah sering diingatkan agar ia tak usah mengumandangkan azan, mengingat suaranya yang jelek itu dikhawatirkan akan membuat warga sekitar marah karena mengganggu pendengaran mereka. Tetapi teguran itu tak dihiraukannya. Ia tetap mengumandangkan azan, malah tambah keras, tambah tinggi, tentunya tambah jelek. Ia merasa semakin keras lantunan azannya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi nilai jihadnya. Sahabat-sahabat mudaku, hingga suatu ketika datanglah seorang lelaki tua non-muslim ke masjid itu dan mencari sang muadzin yang bersuara jelek itu. Kagetlah semua jamaah masjid. Jangan-jangan yang mereka khawatirkan terjadi, ada warga yang marah. Tetapi perkiraan mereka salah. Ternyata lelaki itu menganugerahkan berbagai macam hadiah kepada sang muadzin sebagai ungkapan rasa terima kasihnya yang mendalam. Mereka menjadi semakin heran dan penasaran, kok dapat hadiah? Nah, didorong oleh rasa penasaran, bertanyalah seorang muslim pada lelaki tua non-muslim itu, "Wahai Bapak, kiranya apakah yang menjadi sebab sehingga engkau memberi banyak hadiah kepada muadzin yang bersuara jelek itu?" Lelaki tua non-muslim itu bercerita, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang anak gadis yang cantik jelita, dan ia sangat kusayangi. Tetapi aku sangat sakit hati karena ia jatuh cinta kepada seorang pria muslim yang soleh. Aku mengkhawatirkan dirinya suatu saat nanti akan meninggalkan diriku dan agama yang kami anut. Tiap malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Sampai suatu hari di pagi buta, putriku terbangun oleh suatu suara. Ia merasa terusik dengan suara jelek dan keras yang mengganggunya. Ia terbangun seraya bertanya, 'Ayah, suara jelek apakah itu?' Aku menjawab, 'Itu suara azan, suara panggilan bagi orang-orang Islam untuk sholat.' Mendengar jawabanku, awalnya putriku tak mempercayainya. Bagaimana mungkin ada agama Islam mempunyai panggilan untuk sholat sejelek itu? Tetapi semenjak mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh muadzin yang bersuara jelek dengan keras itulah, putriku mulai bimbang dan akhirnya menjauhi kekasihnya dan juga agama Islam. Kini aku pun sudah bisa tidur nyenyak. Dan hari ini, sebagai rasa terima kasihku, aku sengaja memberi sang muadzin berbagai macam hadiah." Mendengar cerita lelaki tua itu, semua pria muslim yang menyaksikan kejadian ini
tertunduk pilu. Sahabat-sahabat mudaku, kisah ini Jalaluddin Rumi mengingatkan kepada kita agar selalu menampakkan wajah Islam yang merdu, Islam yang indah dan menawan. Jangan menampakkan wajah agama dalam bentuk kekerasan, apalagi menakutkan. Jangan mengeluarkan suara yang menyakitkan bagi orang lain. Azan yang mempunyai susunan kalimat yang mulia akan disalahpahami dan membawa malapetaka bila ia dikumandangkan oleh muadzin yang tidak mau memahami keadaan sekitar, tidak mau mendengarkan saran dari orang lain. Sesungguhnya Islam mengajarkan keindahan, Islam mengajarkan kedamaian. Tetapi jika ajaran Islam itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak simpatik, jangan disalahkan bila orang memberi stigma buruk terhadap agama yang kita anut. Mari kita berdakwah dengan senantiasa bersikap ramah, merakyat, dan jauh dari unsur pemaksaan dan kekerasan. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.